Atas kehadiran online pada perkuliahan sore hari ini. Ini pertemuan yang ke-14 sudah mau akhir-akhir. Karena pertemuan yang ke-15 kita hanya tentang review aja, dan sore hari ini juga sebenarnya adalah kita ingin praktek. Praktek apa? Praktek analisis yang kemarin regresi menggunakan SPSS ya. Jadi kalau kemarin kita sudah korelasi menggunakan SPSS, lah sore hari ini kita adalah SPSS untuk regresi ya, untuk regresi. Baik, saya akan buka dulu SPSS-nya. Bagi yang belum, ya nanti silakan di-download ya, atau ke BCP lah untuk dibantu di-download. Karena itu linknya itu biayanya bisa dipakai, tapi kalau enggak ya terpaksa membeli CD-nya ya, membeli CD SPSS untuk di-download. Oke. Ini adalah tampilan daripada SPSS sedang proses. Kelihatan tidak di situ? Di itu kelihatan apa? Enggak, belum kelihatan ya? Nah, ini adalah tampilan SPSS ketika kita buka. Sudah kelihatan? Ini adalah tampilan SPSS ketika kita buka SPSS ya. Ini tampilannya. Lah, bagaimana kita mulai menggunakan SPSS? Ini kan ada dua ini ya. Ada data view, ada variable view. Klik variable view dulu supaya kita bisa membuat ya. Ini ada nama ya, kemudian ada ya ini nama yang jelas sesuaikan dengan kemarin. Ya, tapi sebelum ke sini saya akan close dulu. Saya akan tampilkan yang data kemarin ya. Jadi karena kita harus berdasarkan data. Data regresi kemarin yang pertemuan minggu lalu saya akan tampilkan dulu datanya. Minggu lalu adalah data regresi. Kita regresinya adalah regresi sederhana dulu. Ya, regresi sederhana kemarin adalah seperti ini ya. Yang datanya adalah data sama seperti data korelasi ini kemarin kan. Kok ini? Ini datanya udah kelihatan kan? Datanya udah kelihatan belum ini? Ini ada data pengamatan 1 sampai pengamatan 15 ya. Kemudian di sini ada biaya promosi ya, mohon maaf contohnya itu biaya promosi sama penjualan. Kita ingin meregresikan. Ini datanya 12 juta dalam juta rupiah, 12 juta ini adalah 100. Nah, ini itu nanti kita akan copy ya, copy. Ini tadi akan di-copy biaya promosi dan biaya penjualan, kita copy dulu ya. Kita keluar. Kemudian kita masuk ke SPSS yang tadi.
Nih ya, di mana ditulis di variabel dulu. Apa tadi? Biaya promosi. Yang kedua, dia nggak mau, harusnya adalah promosi sajalah ya. Yang kedua adalah penjualan. Nih, ya, tulis gini aja, promosi penjualan, karena ada dua variabel. Kalau perlu yang lain ya tulis kalau ada variabel yang lain. Yang lain nggak usah diapa-apain, nggak usah diapa-apain. Yang lain nggak perlu, yang nggak perlu diapa-apain, udah itu aja. Kemudian kita ke data view, kan muncul dua ini. Ya, kita mau lebarin juga bisa kita lebarin. Nah, biar jadi ini. Tadi datanya kita copy. Yang tadi kan udah di copy kan di Excel kan, kemudian kita paste di sini ya, copy paste di sini, maka kita akan dapatkan ada 15 data, ini angka-angkanya yang tadi sesuai dengan di Excel. Ini kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak ini tampilan ini? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Kalau nggak terlihat info ya. Kalau nggak terlihat info. Oke, kadang-kadang nggak kelihatan. Setelah ini ketemu, ya udah. Ini kan regresi ya. Klik analis. Ya, klik analis. Ini klik analis regression linear ya. Klik analis regression linear. Kalau kemarin korelasi kan ini correlate bivariate, sekarang regresi linear. Klik aja. Muncullah jendela seperti ini. Anda masukin, ingat. Ini dependent itu variabel terikat. Mana yang terikat? Penjualan. Jangan lupa, yang terikat itu penjualan. Mana yang independen? Promosi. Karena promosi apakah punya hubungan pengaruh terhadap penjualan. Maka promosi taruh di sini. Udah sebenarnya Anda mau pakai statistik, kalau pakai estimate. Oke, juga bisa. Nyoba-nyoba, klik-klik aja. Anda mau pakai plot, mau pakai yang namanya grafik juga bisa. Anda pakai yang lain juga bisa. Kalau enggak ya udah. Cukup ini aja sudah, sesimpel ini. Masukin tinggal klik OK. Outputnya muncul. Sudah keluar outputnya, kelihatan outputnya. Outputnya kelihatan kan? Nah ini. Mana yang dipakai? Ada yang namanya model summary namanya. Ini hanya enter aja. Ini model summary. Apa model summary itu? Model summary itu adalah hanya untuk melihat R-nya. R itu pengaruhnya. Namanya R square. Sebenarnya nggak ada kalau R square itu seberapa besar pengaruhnya. Itu ini nanti. Kalau mau kita copy juga boleh. Bagaimana cara ekspornya ini? Kalau kita mau memindah ini. Ini Bapak ekspor maaf, ini. tapi tidak terlihat apa-apa, Pak, di saya. Tidak terlihat apa-apa, Pak. Nggak terlihat apapun. Iya. Oke, saya keluar dulu. Ketika tadi diklik, ini yang hasilnya. Ini hasilnya. Kalau nggak kelihatan jangan diem ya. Kalau diem bingung. Ini hasilnya ini. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Ada modal summary, ada ANOVA, ada koefisien, ada 3. Inilah yang inilah hasilnya. Biar enak bagaimana? Kita pindah di Word. Caranya ini export. Klik export, kemudian filenya apa, browse aja, filenya apa nanti Anda tulis
latihan analisis regresi. Sederhana. Nanti Anda simpan di mana ya terserah. Anda mau simpan di mana, di sini juga boleh. Filenya sudah Word ya, tinggal disimpan. Oke. Nah, ini kan sudah selesai di sini kan? Udah. Setelah selesai di sini kita ke Word tadi ya. Ini hanya untuk analisis itu doang. Kita ke Word yang tadi. Oke, saya akan buka tadi yang Word. Saya akan buka yang Word tadi, tunggu sebentar. Ini untuk regresi ya. Latihan regresi mana latihan analisis regresi sederhana. Oke. Setelah itu ketemu ini. Setelah kita buka di mana, kita nyimpen, kita buka. Inilah hasilnya ya. Tadi kan nih ada model summary, kita blok aja. Ini udah kelihatan ya. Biar enak dikasih itu. Ini juga biar enak kita kasih yang namanya garis-garis. Ada 3 hal ini yang menjadi perhatian penting ya. Oke. Nah, terus ini bagaimana kita caranya? Ini kan sudah ini namanya ada R square, ada adjust R square, ada standar errornya. Mana apa makna R square itu? R square itu koefisien determinasi, artinya seberapa besar pengaruh promosi terhadap penjualan. Mana yang dipakai? Yang ini 889 namanya R square. Ya, R square. Berapa R square-nya? 88 0,889. Ini namanya 0,889 ya. 0,889. Ini 0,889. Artinya apa? 0,88 ini maksudnya itu adalah 0,889 itu kalikan dengan 100 karena ini persentase. Kali dengan 100. Hasilnya adalah 88,9%. Oke, jadi artinya bahwa variabel promosi itu mempengaruhi variabel penjualan sebesar 88,9%. Gede. Karena ini cuma satu variabel ya. Jadi begitu. Ya. Jadi sekitar 88,9%. Lihat dari sininya ini. Nih ya, itu. Oke, kelihatan ini untuk model summary. Kelihatan di sini ya. Kemudian ANOVA. ANOVA itu uji secara simultan. Kita tidak ada uji simultan karena cuma satu. Uji simultan terjadi ketika variabel bebasnya lebih dari 1. Kalau variabel terikat bebasnya cuma 1, terikatnya 1, ini nggak dipakai. Maka yang kita pakai yang koefisien. Koefisien itu ada yang namanya unstandard ini, ada namanya nilai T, ada yang namanya nilai signifikansi. Nah, untuk menjawab hipotesis kan gitu. Nah, saya akan tulis hipotesis yang terjadi kan ada 2 ya hipotesisnya. Ada HO, ada HA kan gitu. HO berarti apa? Promosi tidak berpengaruh kan begitu terhadap penjualan. Tapi kalau HA promosi berpengaruh kan gitu kan. Kalau HA
itu bunyinya promosi berpengaruh. Oke. Bagaimana penentuan kriterianya? Kriterianya adalah kemarin itu ada 2 ya, adalah kriterianya itu bisa nilai T hitung harus lebih besar dari T tabel. Ya, T hitung atau lebih besar dari tabel, atau nilai SIK itu kurang dari 0,05. Maka HO ditolak. Dan HA diterima. Artinya ada pengaruh. Kriteria yang kedua, T hitung, ini kriteria yang kedua. Ya, kriteria yang kedua, itu T hitung, itu lebih kecil. Lihat pertemuan yang lalu daripada T tabel, atau SIK-nya lebih besar daripada 0,05. Maka HO diterima, kebalikannya ini. HO diterima, HA ditolak. Ya, nih kan gini kriterianya. Tinggal kita lihat. Anda sebenarnya bisa melihat di dalam hasil itu. Bentar ya. Di dalam uji regresi pertemuan minggu lalu itu kita juga bisa mencari T hitung itu. Tinggal kita cari T tabel. T tabel itu DF-nya itu N-2. DF-nya itu N-2. Oke. Ya, ini kelihatan sudah kan ini kan? Masih kelihatan. Nah, mana T hitung nih? Ini namanya T hitung ini. 10,25 itu namanya T hitung. Jadi kalau kita lihat di sini, nih, inilah namanya T hitung. T hitung, ya T hitung itu sama dengan 10,222. Nah, itu namanya T hitung nih. Sudah kelihatan kan? Kemudian SIK-nya itu sama dengan 0,000. Artinya rendah banget. Kan begitu, jangan rendah. Nah, itu kelihatan ini kan dari atas ini. Ini bisa kelihatan dari mana? Dari ini dan ini. Berarti bisa salah satu. Kalau mau nyari T tabel boleh. T tabel dari mana cara ngitungnya? Kalau kita ngitung T tabel sebenarnya itu adalah Anda lihat tabel pada DF N-2. Tabel T yang kemarin saya kasih DF N-2 pada 5%, ya 5%, 0,05. Hasilnya berapa? Kita lihat di T tabel ya. Saya close dulu ya. DF N-2, N-nya berapa? 15 ya. Tadi kan datanya ada 15. 15. Kita akan lihat di T tabel. Tar. Anda bisa buka T tabel yang sudah sempat saya kirim. T tabel. Ini T tabel. Kelihatan? DF-nya N-2. N-nya 15. Dikurangi 2, 13. Cari nomor 13 ini. Ketemu 13? T-nya signifikansinya 0,05. Cari 0,05. Ini kan 0,05 kan? Udah kelihatan 0,05? Tarik garis. Mana titik temunya?
1,771. Kelihatan? Oke, itu namanya T-tabel. Itu namanya T-tabel 1,771. Oke. Udah jelas sampai sini untuk nyari nilai T? Nyari nilai T-tabel? Bagi kemarin yang masih nanya T-tabel bagaimana caranya, ini cara mencari T-tabel. Paham? Paham, Bapak. Oke, kita close lagi 1,77 tadi. Kita kembali ke yang tadi, kembali ke laptop mana tadi. Nih, T-tabel 1,771. Ya, kelihatannya. Nah, tinggal kita lihat ini kriterianya. Ini saya copy ke bawah aja ya biar enak ya. Ini tak copy aja taruh di bawah biar kita bisa lebih leluasa. Nah, sini ya. Kita lebih leluasa. Saya ulangi lagi di sini ya. Oke. Kriterianya ini. Ketika T hitung lebih besar dari T-tabel, maka atau SIG-nya itu maka HO ditolak dan H diterima. Ya, Anda bisa dijelasin. T hitung berapa? Kan gitu kan? T hitung sudah ketemu. T hitung itu Anda bandingkan. T hitung 10,222. Ini lebih besar daripada 1,771 kan? Lebih besar apa lebih kecil? 10 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar, Pak. 10, nah lebih besar. T hitung lebih besar daripada 1,77 yaitu T-tabel. Tulis sehingga HO ditolak. Sehingga HO ditolak dan H diterima. Artinya hipotesis yang hipotesis yang terjawab adalah promosi berpengaruh kan karena H diterima, HO ditolak. Sehingga hipotesis yang terjawab adalah promosi berpengaruh terhadap penjualan. Oke. Atau hipotesis yang menyatakan, ya artinya hipotesis yang terjawab adalah promosi berpengaruh terhadap penjualan. Beres. Atau secara statistik hipotesis yang terjawab adalah promosi berpengaruh terhadap penjualan. Beres. Begitu caranya. Gampang kan? Pilih salah satu. Mana SIG-nya? SIG-nya lebih kecil enggak? Lebih kecil. SIG-nya 0,00 ini yang dipersyaratkan 0,05. 0,00 lebih kecil dari 0,5. Atau gini. T hitung ini lebih besar dari tabel. Dan kan? Ataulah. Atau SIG-nya itu 0,000 ini lebih kecil dari 0,005. Ah, ditambahin ya. Sehingga seperti itu. Oke. Maka inilah yang dikatakan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan.
T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung 10,22 lebih besar dari 1,71. Atau signya 0,00 lebih kecil dari 0,5 sehingga HO ditolak dan H diterima. Artinya secara statistik hipotesis yang terjawab adalah promosi berpengaruh terhadap penjualan. Beres. Itu cara menggunakan SPSS. Ya, jadi tinggal analisis regresi aja. Linier dimasukin mana variabel independen, mana variabel dependen. Baru kita bisa menjawab. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini namanya koefisien determinasi. Ini nggak dipakai. Kenapa? Karena ujinya cuma regresi regresi sederhana. Kalau berganda ini dipakai, ya, dipakai. Ya. Oh, satu lagi, mohon maaf ini yang saya tanya ini. Ini namanya persamaan. Ini dari sini ya. Ini yang unstandarized B 63,655 dan 3,12 itu persamaan. Jadi persamaan regresinya adalah yang kayak kemarin kan Anda kan pakai manual kan. A cari, B cari, baru jadi persamaan. Nah ini langsung Y sama dengan konstantanya itu ini. 63,655 itu konstanta. 63,655 ditambah 3,112. 3,112 X. Atau ditulis penjualan itu sama dengan 6,33 kali promosi. Tuh, ini namanya persamaan regresinya. Y sama dengan 63, ditambah 3112. Dapatnya dari mana? Ngambilnya dari sini nih. Ya, dari unstandarized B ya. Atau ditulis penjualan sama dengan 63,55 plus 3,112 promosi. Artinya ini mengandung arti yang pertama, jika tidak ada promosi, artinya X sama dengan 0, kan tidak ada promosi ini, maka penjualan akan mendapatkan 63,655 juta rupiah. Enam 63,655 juta. Oke. Apabila yang kedua, apabila ada kenaikan 1 juta misalkan, ada kenaikan 1 juta promosi ya kan gitu kan. Maka penjualannya naik menjadi sama dengan ya, penjualannya jadi berapa? Maka penjualannya jadi berapa? 63,655 ditambah 3,112. Up. Bentar ya.
Penjualannya 3,11 kali 1 juta kan? X-nya kan jadi 1 juta. Apabila ada kenaikan 1 juta pada promosi, 1 juta pada promosi, maka penjualannya jadi ini. Berapa jadi penjualannya? Berarti ini tambah ini. Berarti berapa itu? Berarti kan 7. Iya kan? Ditambahin 6. 2. Ya kan? Titik. 6 jadi 7. 7 jadi berapa itu? 6. Jadi segini. Mengandung arti jika tidak ada promosi atau X sama dengan 0, maka penjualan akan mendapatkan 63 juta. Tapi apabila ada kenaikan 1 juta, ada promosi, artinya X-nya 1 itu 1 juta. Artinya X atau X sama dengan 1 juta. Maka penjualannya jadi 67,267 juta. Yang awalnya kalau tidak ada promosi sekian, kalau promosinya naik 1 juta, dari segini. Promosi naik 2 juta, ya X-nya 2 juta. Nah itu, kalikan 2. Begitu seterusnya. Kalau X-nya naik 3 juta, ya X-nya jadi 3. Tinggal dikalikan, ditambahkan. Oke? Maka sekian. Ya. Ada yang tanyakan? Bapak Ini, itu berarti 63,655 ditambah 3,112 bukan Pak? ya, betul. Kalau X-nya 1 ya, kalau naiknya 1 juta. Kalau naiknya lebih, berarti tinggal dikalikan. X-nya berapa naiknya? 2 juta, berarti kalikan 2. 3112 kalikan 2. Ini kan karena kalikan 1, makanya 311 kalikan 1 bahasanya. Dan satuannya kan dalam juta, maka kalikan 1. Ya, kalikan 1. Angkanya kan dalam juta, ya, makanya kalikan 1. Kalau X-nya 2 juta, berarti kalikan 2. Baru ditambahkan. Oke ya. Kalau hasilnya aja Pak, hasilnya 66,767. 66. Oh ya 66 ya. Sorry. 66, 767. oh 767 sip. Ya udah 66,767 sip. Ya udah. Oke. Itu caranya. Bisa ya. Asal nanti Anda bisa download dulu, nanti bisa buka SPSS. SPSS hanya itu doang. Habis itu Anda ekspor, jangan lupa ke sini, ke Word ya. Ekspor ke Word, Anda bisa untuk ini menganalisis lebih lanjut. Baik, itu aja mungkin nanti ini saya akan share ya di nanti ujiannya nggak pakai SPSS ya. Ujiannya manual. Tapi caranya sama. Oke. Cukup ya, itu aja nanti akan saya share di grup.